様、そろそろ参りましょうか。おう、そうだな。Halo guys, ini mau di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Tensura season 4 episode 5. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita menjelaskan tentang Dewan Barat. Dan Dewan Barat adalah aliansi yang dibentuk oleh negara-negara yang berbatasan dengan hutan Jura, supaya mereka bisa makmur bersama dengan cara yang tidak mungkin dicapai oleh satu negara sendirian. Dan tiap bulan perwakilan dari tiap negara berkumpul di Engracia untuk mengadakan rapat dewan. Dan tujuannya adalah agar tiap negara bisa saling membantu, baik dalam urusan besar maupun kecil, sekaligus melindungi kepentingan umat manusia. Karena itu pembahasan utama rapat dewan biasanya mencakup urusan seperti tindakan anti-monster, kekeringan, pandemi, bencana, dan sebagainya. Tapi kali ini para anggota dewan akan membahas apakah Tempest akan diberi kursi dalam dewan atau tidak. Dan di dalam rapat ini pendapat para anggota langsung terbelah. Ada yang berkata kalau mereka bisa mempercayai negara itu dan karena itu mereka harus mengerahkan segala upaya untuk menyambut Tempest sebagai teman. Tapi di sisi lain ada juga yang langsung menyanggah. Menurut mereka yang harus dipikirkan bukan cuma Tempest, tapi juga Raja Iblis yang menguasai hutan Juranya juga. Karena kalau si Raja Iblis sampai dibuat marah, bagaimana kalau naga badai menyerang mereka? Perdebatan pun makin memanas, dan ada juga yang terang-terangan meragukan kekuatan Raja Iblis Rimuru. Tapi di sini langsung dibalas oleh anggota dewan lain, apakah dia sudah gila karena meremehkan si Raja Iblis. Terus mengingatkan ke hasil seri antara pertarungan si Raja Iblis dengan Nona Hinata. Orang itu pun meluapkan emosi dan menyebut kalau mereka harus mengakui kekuatan yang ditunjukkan Raja Iblis itu. Dan di tengah rapat yang mulai berjalan terlihat ada Hinata dan dia hadir sebagai saksi ahli. Dalam hati di sini Hinata mengeluh bahwa dia memang diundang sebagai saksi ahli, tapi tidak ada gunanya rapat kalau hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Dan menurutnya saat ini mereka cuma terus berputar-putar. Hinata pun sadar yang sebenarnya ingin diketahui semua orang itu adalah apakah Rimuru akan membahayakan mereka atau tidak. Dan menurut Hinata kalau mereka sama sekali tidak mengenal sifat Rimuru, tentu sulit untuk menjawabnya. Dari sana muncul suara-suara lain. Ada yang bilang kalau Tempest memang mau menjadi teman. Maka dari itu mereka tinggal menyambut mereka. Dan sambil bercanda orang itu berkata kalau Tempest juga perlu membawa sedikit hadiah untuk mereka. Terus salah satu dewan mengatakan coba aja lawan Tempest dan mereka akan mendapatkan Falmouth lainnya. Dan meski begitu Tempest juga harus tahu tempat mereka sendiri. Dewan lain pun khawatir soal hukum internasional yang mereka sahkan. Apakah Tempest peduli? Yang lain pun percaya akan peduli dan nyuruh jangan khawatir. Dan di saat yang sama ada anggota yang nyinggung soal Duke Mouse Folly. Dewan lain membalas kalau lebih baik membalas dendam dengan mengikuti aturan mereka daripada dengan kekerasan. Dan baginya itu cukup menakutkan. Karena mereka juga tidak tahu apakah Tempest mencoba menarik simpati manusia seperti ini. Namun ada juga yang menanggapi bahwa motif Raja Iblis tidak terlalu penting. Karena pertanyaan sesungguhnya yaitu apakah Tempest bisa dimanfaatkan atau tidak. Dan itulah pertanyaan utamanya. Lalu Hinata paham bahwa yang benar-benar merepotkan justru para anggota dewan dari negara-negara besar. Mereka datang ke rapat hanya dengan sedikit informasi sebelumnya dan faktanya mereka sudah membuat kesimpulan. Lalu sekarang mereka mencoba menuntun anggota dewan yang lain ke kesimpulan yang sama. Lalu anggota dewan lain menanggapi perkataan dewan tadi. Dia menyebut bahwa dengan Timur yang sudah mulai bergerak, tidak ada alasan untuk menolak kekuatan Raja Iblis kalau dia mau bersekutu dengan mereka. Ucapan itu langsung membuat ruangan tegang. Beberapa anggota segera memastikan maksud Johan itu. Apakah tadi dia bilang Timur bergerak? Terus nanya apakah Johan tidak bermaksud bilang ke kekaisaran kan? Lalu mereka memastikan lagi pada Johan apakah itu benar. Johan pun membenarkan. Dia menjelaskan bahwa seperti yang mereka tahu militer dari Kekaisaran Timur yaitu Kesatuan Nascanarium Ulramia United Kekaisaran Timur memang sudah mulai bergerak. Bahkan belakangan ini dilaporkan mereka mengadakan pelatihan militer dengan tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Begitu penjelasan itu keluar, para anggota dewan langsung gempar. Ada yang panik dan bertanya apakah itu berarti mereka akan berperang dengan kekaisaran? Ada yang menyebut kekaisaran memang rakus karena selalu mencoba memperluas wilayah. Ada juga yang mempertanyakan kenapa mereka melakukan ini sekarang. Dan di tengah kecemasan itu, Hinata menyimpulkan dengan keras bahwa kalau mereka benar-benar berperang melawan kekaisaran lalu kalah, maka itu berarti hampir semua orang di kelas penguasa akan menemui kematian. Karena suasana makin kacau, Johan berdiri dan mencoba menenangkan rapat. Johan menegaskan bahwa dia tidak pernah berkata kalau kekaisaran akan langsung bergerak. Dewan lain membalas dengan keheranan bagaimana bisa Johan berharap mereka tenang padahal bahaya di depan mata. Bahkan ada yang berkata kalau kerajaan Falmouth aja runtuh, dan meski mereka membangun garis pertahanan tidak akan bisa dilakukan hanya dengan negara-negara kecil mereka. Dan mereka menyimpulkan Johan ingin mereka bertahan dari invasi kekaisaran hanya dengan pasukan mereka sendiri. Johan membalas kalau dia mengerti perasaan semua orang, tapi berteriak tidak akan menyelesaikan masalah. Yang perlu dilakukan adalah mendiskusikan tanggapan mereka terlebih dahulu. Namun tetap aja ada yang membantah. Mereka merasa pendapat Johan memang masuk akal. Di tengah ketegangan itu, Gaban mengatakan bahwa dewan hadir untuk memberikan bantuan kepada semua anggotanya, sehingga mereka harus lebih banyak mendengarkan pendapat yang berbeda. Johan pun mengucapkan terima kasih pendapatnya. Lalu Gaban mengatakan kalau menurutnya kekaisaran bukanlah masalah bagi mereka untuk sekarang. Alasannya karena sampai saat ini mereka masih belum menyerang, dan itu terjadi karena adanya orang itu di hutan Jura. Ucapan itu langsung membuat anggota lain heran karena sosok itu begitu ditakuti bahkan saat masih tersegel dari dunia. Tapi sekarang naga badai telah hidup kembali dan aktif demi mereka. Dewan lain membalas apakah dia ingin mereka menaruh harapan pada naga jahat itu. Lalu Gaban mengingatkan satu hal lagi, apakah dewan itu lupa? Karena jika kabarnya benar maka naga badai sudah dijinakkan oleh Tuan Rimuru sang Raja Iblis. Dan Raja Iblis ini adalah sosok yang sama yang sekarang sedang mencari pengakuan dari dewan mereka. Gaban pun mengatakan bahwa langkah yang paling tepat sebenarnya sudah sangat jelas. Semua dewan pun merasa perkataan Gaban benar. Setelah itu Johan kembali mengambil alih pembicaraan. Johan berkata tegas bahwa karena saat ini mereka sedang menghadapi ancaman dari timur, jadi sekarang bukan waktunya untuk saling serang dengan kata-kata satu sama lain. Dan jika Raja Iblis Rimuru bergabung dengan Dewan, maka dia yakin kekuatan militer Rimuru akan membantu mereka. Ucapan Johan pun membuat semua dewan setuju karena itu masuk akal dan merasa harus bersatu sebelum apapun terjadi. Dan sekarang bukan waktunya mereka mengincar leher satu sama lain. Lalu ada juga yang mengingatkan bahwa di festival pendirian, Rimuru sudah menyatakan dirinya tidak punya niat melawan manusia. Karena itu salah satu usulan yang muncul adalah supaya Rimuru diundang. Lalu ketua akan melakukan voting mengenai kemungkinan keanggotaan Tempest di dalam dewan. Lalu tiba-tiba Johan mengangkat tangan dan ingin bertanya pada si ketua. Hasil voting akhirnya pun keluar. Ketua rapat menyatakan bahwa hasilnya sudah ada. Setelah mengonfirmasi niat pemimpin mereka, yaitu Raja Iblis Rimuru, Dewan mayoritas setuju untuk mengakui Federasi Jura Tempest sebagai sekutu. Dan setelah itu diumumkan, di sini diumumkan lagi kalau mereka akan berkumpul lagi untuk membahas prosedur yang relevan. Lalu rapat pun resmi ditutup. Lalu selesai dari rapat itu, Hinata terlihat berpikir sendiri. Dalam hatinya dia mengakui kalau akhirnya semuanya selesai juga. Tapi di saat yang sama dia juga merasa tidak suka dengan cara para bangsawan negara besar menjalankan urusan mereka. Menurut Hinata mereka jelas memakai ancaman kekaisaran supaya arah sidang berjalan sesuai keinginan mereka. Di sisi lain ada juga penjelasan bahwa kalau kekaisaran benar-benar bergerak, maka mereka harus tetap memperhitungkan dua hal besar, yaitu naga badai dan negeri Dwargon. Karena itulah sekarang diyakini kekaisaran tidak akan bisa bertindak terlalu gegabah. Apalagi kalau dua negara itu belum benar-benar membentuk aliansi, dan situasinya masih bisa menjadi masalah besar. Tapi Hinata sendiri yakin kekaisaran tidak bisa bertindak terlalu gegabah. Dan di sini Hinata jengkel. Dalam hatinya dia mengeluh karena sepanjang sidang tadi dia hanya diberi pertanyaan-pertanyaan bodoh.
Padahal ya tinggal jujur aja langsung bilang minta dirinya memantau Rimuru supaya Raja Iblis itu tidak mengamuk pada mereka. Lalu seseorang pun memanggil namanya. Hinata pun menoleh, lalu bergumam pelan mengatakan kalau dia benar-benar harus berhenti berurusan dengan para bangsawan ini. Dan di hadapannya itu adalah sosok yang jelas tidak ingin ia temui lagi, yaitu Elric, pangeran pertama Engracia. Hinata bahkan langsung menilai dalam hati kalau bangsawan seperti ini adalah tipe yang paling tidak ingin ia lihat. Tapi karena status Erik sangat tinggi dan Hinata tidak bersikap dengan sopan, itu bisa berubah jadi insiden nasional. Karena itu Hinata tetap menanggapi dengan datar dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Setelah itu mereka duduk berhadapan. Hinata pun mengatakan apa hal yang ingin Elric katakan. Elric pun di sini langsung masuk ke tujuan utamanya. Dia berkata bahwa ada hal yang ingin dia bicarakan. Lalu dia mengutarakan bahwa dia ingin meminta tolong pada Hinata. Dan permintaan itu adalah agar Hinata menguji Raja Iblis Rimuru di rapat dewan selanjutnya. Hinata tentu langsung mempertanyakan maksudnya. Elric menjelaskan bahwa mereka perlu Rimuru untuk mematuhi tugasnya. Terlebih masih sejalan dengan hal itu juga. Dan itu dilakukan karena mereka perlu lihat apa Rimuru mau mendengarkan mereka. Elric lalu menegaskan kalau dari situlah tugas Hinata. Lalu Hinata membalas bahwa yang sedang mereka bicarakan ini adalah Raja Iblis. Dan kalau Rimuru memutuskan membuat masalah, maka semua orang akan terkena imbasnya. Elric membalas berkata dengan terang-terangan karena itulah dia ingin meminta Hinata memberikan keamanan bagi mereka. Mendengar itu Hinata tetap tenang lalu bertanya kenapa. Elric menjawab bahwa karena dia tahu Hinata adalah wanita yang kuat, yang merupakan seorang pemimpin paladin terkuat, orang kepercayaan Dewa Lumanian, dan ketua kesatria dari pengawal kerajaan itu sendiri. Bahkan di antara negara-negara barat, menurutnya hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Dia juga mengingatkan bahwa Hinata pernah melawan Rimuru, dan dengan bantuan Hinata, Elric yakin mereka bisa mengungkap sifat asli Raja Iblis itu. Hinata pun sadar rumor tentangnya yang bertarung seimbang dengan Rimuru sengaja disebarkan. Lalu Hinata langsung membalas dengan dingin. Menurutnya gagasan untuk menguji Rimuru sama sekali tidak disarankan. Hinata berkata terus terang bahwa Rimuru benar-benar kuat. Kalau mereka sampai bertarung lagi, Hinata bahkan tidak bisa menjamin dirinya akan menang. Lalu pengawal Elric mengatakan tidak perlu so lembut dan baik hati di depan Pangeran Elric. Dan si pengawal paham kalau Hinata tertarik karena citra manis dan menawan yang ditunjukkan Elric. Dan memperingatkan kalau ini permintaan resmi. Si pengawal pun tetap kekeh meminta meminjamkan kekuatan Hinata. Mendengar semua itu Hinata akhirnya menjawab sangat jelas. Dia mengatakan bahwa Gereja Suci Barat dan Kekaisaran Suci Lubelius sudah menandatangani fakta non-agresi dengan Tempest dan juga peringatan. Jadi Hinata memperingatkan jangan membuat Raja Iblis Rimuru marah. Ucapan itu langsung membuat Elric kaget. Mereka tidak percaya Hinata justru memerintahkannya. Hinata pun membenarkan dan berkata bahwa kalau Elric ada permintaan resmi, semuanya bisa disampaikan lewat jalur yang benar. Hinata pun meminta maaf kalau mengecewakannya, lalu berkata bahwa Hinata mempercayai Raja Iblis Rimuru. Setelah itu Hinata memutuskan mengakhiri pembicaraan. Dia mengatakan dirinya izin undur diri sambil berjalan pergi. Hinata berpikir bahwa pangeran seperti itu pasti sedang menganggap ini sebagai kesempatan terbaik untuk menyerang Raja Iblis. Dan menurut Hinata mengambil keuntungan dari peristiwa tak terduga tidak akan meningkatkan keberhasilan dan berharap akal sehat yang menang. Namun Hinata juga sadar ada sesuatu yang lebih mengganggunya, yaitu bagaimana jika para bangsawan itu bergerak secara terencana di sekitarnya dengan tujuan tertentu. Tapi setelah dipikirkan ulang Hinata yakin itu tidak mungkin terjadi. Lalu Shin beralih ke Rimuru dan yang lain yang sedang berada di Engracia. Lalu suasana berpindah ke toko pakaian. Di sana Suna terlihat sangat senang saat melihat semua baju yang dipilihkan untuknya. Dia memuji semuanya sangat menawan. Rimuru kemudian menyuruhnya memilih yang paling dia suka. Suna sempat kaget dan memastikan lagi apakah Rimuru serius. Lalu Rimuru menjawab iya, sebagai bentuk berterima kasih atas kerja kerasnya.
Dan bukan cuma Suna, Rimuru juga mengatakan kalau yang lain boleh memilih pakaian yang mereka mau. Mendengar itu Benimaru sampai heran dan bertanya apakah dirinya juga boleh. Sementara Soi berkata dia akan tetap memakai pakaian yang sekarang. Dan mereka berada di Engracia karena menerima undangan dewan. Dan Rimuru datang ke Engracia bersama beberapa rekan terpilih. Dan Shion diperintahkan menjaga benteng karena Rimuru masih agak khawatir membawanya ke kota besar manusia. Sementara yang lain tetap berada di luar kota untuk menangani berbagai tugas. Dan Suna juga tetap sibuk seperti biasanya karena jadwal kerjanya memang padat. Dan justru karena Suna selalu bekerja keras, Rimuru merasa tidak ada salahnya memberinya hadiah sesekali. Dan menurut Rimuru harus membuat Suna senang dan mungkin nanti Suna akan melepaskannya nanti. Benimaru yang mendengar itu pun bahkan sempat menyaut dari kamar ganti. Suna lalu mencoba salah satu pakaian kasual dan begitu keluar Rimuru langsung memberi reaksi puas. Menurut Rimuru pakaian itu sangat cocok untuk Suna. Suna pun tersenyum senang dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Rimuru. Dalam hati Rimuru mengatakan kalau pakaian kuil itu bagus. Tapi juga mengakui kalau melihat gadis kuil seperti Suna memakai pakaian kasual seperti itu memberi kesan seperti tokoh novel. Dan Soi juga di sini dipaksa Rimuru untuk memilih pakaian juga. Lalu Benimaru dan Soi keluar dengan baju baru. Rimuru menilai mereka terlihat keren dan nyuruh beli itu aja. Benimaru pun sadar Rimuru tidak terlalu antusias dengan mereka. Rimuru membalas itu karena mereka lama memilih. Benimaru membalas kalau sulit membedakan mana yang bagus atau tidaknya. Saat itu Suna juga bertanya bagaimana dengan Rimuru sendiri. Rimuru menjawab mungkin dia harus ikut seru-seruan juga. Terus Rimuru nyuruh Benimaru dan Soi cepat memilih. Lalu pegawai toko langsung menawarkan bantuan untuk memilihkan pakaian yang cocok untuk Rimuru. Mendengar itu, kedua rekannya malah tampak merasa Rimuru akan merepotkan pegawai toko. Setelah urusan pakaian selesai, mereka pergi ke kafe. Di sana dijelaskan kalau tempat itu dulunya dijalankan oleh Tuan Yoshida, lalu sekarang diteruskan oleh mantan muridnya. Mereka pun duduk dan memesan. Untuk Rimuru datang satu cangkir kopi, tapi begitu mencicipinya, Rimuru langsung merasa rasa pahit itu pas untuk lidah orang dewasa. Lalu mengatakan kalau kesempurnaan dari kemanisan dan keharmonisan. Lalu seseorang datang mengatakan dengan menambahkan banyak susu dan gula daripada kopinya kan? Lalu mempertanyakan kalau begitu di mana letak dewasanya. Rimuru pun kaget sampai menyemburkan minumannya, yang ternyata itu Hinata. Rimuru pun membalas bahwa yang penting itu suasananya. Tapi Hinata yang melihat langsung berkomentar datar kalau dia tidak bisa menyebut aura Rimuru terlihat dewasa saat ini, apalagi dengan ponco imut seperti itu. Rimuru pun baru sadar kalau pakaian itu dari bagian anak-anak. Namun justru Suna membelanya dengan berkata itu benar-benar terlihat bagus dan sangat cocok untuk Rimuru. Yang lain juga menambahkan kalau itu cocok dan mengira Rimuru memang penggemar berat hal-hal seperti itu. Lalu di sini sementara Hinata menunggu tehnya, Soi memberi sedikit arahan. Dia menjelaskan bahwa demi mencegah orang lain mendengar pembicaraan mereka, dia sudah memasang penghalang kedap suara. Lalu Rimuru langsung masuk ke inti masalah dan bertanya apakah Soi sudah menemukan siapa dalang di balik Dukmese. Jawaban Soi membuat suasana langsung serius karena Soi menyampaikan Dukmese telah dibunuh. Rimuru terkejut dan langsung memastikan lagi. Soi lalu menjelaskan bahwa mereka yakin Dukmese dijatuhkan dengan semacam serangan dari jarak jauh. Benimaru pun bertanya apakah Soi yakin begitu. Terus nanya, jadi Soi tidak melihat siapa dalangnya? Soi menjawab tidak. Bahkan dia selalu mengawasinya tapi kemudian dia tiba-tiba jatuh. Dan saat Soi cek ternyata dia sudah mati. Suna pun nanya apakah tidak ada jejak aura sihir atau semacamnya. Soi membalas sama sekali tidak. Dan yang tersisa hanyalah sebuah lubang di dahinya. Soi juga mengakui dia sama sekali gagal mendeteksi keberadaan si pembunuh dengan cara apapun. Mendengar itu Rimuru langsung menilai bahwa kemungkinan besar penyelidikan Soi telah diketahui musuh. Jadi secara tidak langsung mereka memang sedang membungkam kroni-kroni mereka. Tapi di saat yang sama Rimuru juga mulai memikirkan cara pembunuhannya. Rimuru pun menduga jangan-jangan ini adalah sniper.
Hinata pun membenarkan. Tapi Suna malah bingung dan bertanya apa itu sniper. Hinata menimpali bahwa di dunia ini mereka memang belum pernah melihatnya. Namun Hinata dia cukup yakin Yuki memiliki pistol, yaitu senjata api. Mendengar Rimuru dan Hinata mengobrol soal senjata api, membuat Benimaru dan yang lain malah makin bingung. Mereka bertanya-tanya apakah yang dimaksud mereka. Untuk menjelaskan maksudnya, Rimuru memakai komunikasi pikiran dan memperlihatkan bayangan senjata api seperti senapan panjang dan pistol. Saat melihat gambar itu, Rimuru sendiri hanya bergumam pendek. Menurutnya Benimaru pasti tidak akan langsung melihat benda semacam itu sebagai ancaman. Tapi di sisi lain, Soi tampaknya langsung memahami bahaya keberadaan senjata api. Karena bagaimanapun juga senjata seperti itu bisa sangat mempengaruhi beratnya tugas pengawal. Yang menarik, Suna justru merespon dengan cara yang tidak diduga. Dia berkata bahwa dia merasa dirinya memang bisa menangani hal seperti itu dengan cukup baik. Bahkan dia membayangkan kalau mereka bisa mencampur bubuk mesio yang ada di rumah. Lalu dia menambahkan lagi kalau Dot mungkin bisa membuat unit senjata seperti itu untuk mereka. Dan di mata Rimuru justru itulah bagian yang paling menakutkan dari semuanya. Karena sekali lagi Suna memang salah satu wanita yang sangat menakutkan. Rimuru pun dapat pemberitahuan kalau seseorang tanpa pengetahuan mengenai senjata api tidak akan memahami apa yang terjadi jika mereka menyaksikan penembakan. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Rimuru pun sadar kalau semisalnya orang di sampingnya tertembak, maka Rimuru lah yang menjadi tersangka utamanya. Melihat kekhawatiran itu, Soi langsung memberikan laporan. Soi berkata bahwa dia akan menempatkan tubuh pengganti di sekitar rapat dewan besok dan tetap bersiaga tinggi. Soi menegaskan akan melakukan apapun untuk menjamin Rimuru tidak disalahkan jika terjadi sesuatu. Mendengar hal itu, Rimuru merasa sangat lega dan memuji betapa bisa diandalkannya Soi. Kemudian Rimuru bertanya kepada Hinata, kenapa sebenarnya dia dipanggil ke rapat dewan ini. Hinata menjelaskan bahwa di sesi reguler besok, Rimuru akan didudukan dalam sesi tanya jawab sebelum mereka mengesahkan keanggotaan Tempest secara resmi. Hinata menambahkan bahwa keputusan saat memasukkan Tempest ke dalam dewan akan disahkan di sesi khusus tersebut. Rimuru sempat mengira proses pemeriksaannya akan sangat banyak dan rumit. Namun dia merasa mungkin mereka akan membiarkan Tempest masuk dengan cukup mudah. Tapi Hinata langsung memperingatkan Rimuru untuk ingat bahwa dia masih belum menerima persetujuan resmi. Dan Hinata yakin para anggota dewan akan mencoba mengusik Rimuru dengan berbagai pertanyaan. Jadi dia meminta Rimuru agar jangan jatuh dalam trik mereka. Melihat Hinata yang tampak tegang, Rimuru mencoba mencairkan suasana sambil bercanda bahwa Hinata terlalu khawatir. Rimuru berkata bahwa dia tidak mudah marah dan merasa dirinya lebih tahu cara menangani situasi sosial orang dewasa daripada Hinata. Mendengar kesombongan kecil itu, Hinata hanya bisa terdiam dengan wajah sedikit kesal. Pembicaraan pun beralih ke hal yang lebih serius. Hinata mengingatkan jika Rimuru sampai kehilangan dikendali di dewan, itu akan menjadi kabar buruk bagi pihak Lubelius, karena mereka sekarang punya ikatan resmi dan dukungan publik. Rimuru kemudian bertanya pada Soi apakah ada hal lain yang sudah dia selidiki. Rimuru curiga ada motif tersembunyi di balik fasilitas hotel bintang 4 yang diberikan dewan kepada mereka.